Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang ada pada semester 5 kali ini, yakni diantaranya proyek sistem workshop sistem tertanam, workshop sistem cerdas, dan juga pengolahan citra visual. Namun, pada video ini kami akan membahas tentang proyek pada workshop sistem tertanam dengan judul Alat Penyiraman Tanaman Kaktus Otomatis dengan Sistem Pendukung Keputusan Fazi Mamdani. Sebelum itu, saya akan mencoba untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari kelompok kami, yakni yang pertama saya sendiri, Rizky Zamzami, dengan NIM E41190391, dan juga Ipang Rere Atmaja dengan NIM E41190986. Yang kedua yakni Tegar Salahuddin Al-Ayyubi dengan NIM E41190868, dan yang terakhir yakni Anissa Puji Astuti dengan NIM E41191188. Nah, sebelum kita belajar mendalami kaktus, ada baiknya kita membahas permasalahan yang terjadi sekarang. Di sini proyek kita lebih ke mengecek suhu atau kelembapan pada tanaman hias kaktus nih. Nah, jadi kita tuh mencari permasalahan yang ada di petani tanaman kaktus. Iya mas, saya juga mau tanya ya. Biasanya kalau suhunya ya mas, saya kan di sini kan ada tugas proyek dari kampus nih. Yeah. Kelompok kami ini memilih untuk cara penyiraman otomatis di tanaman kaktus dan sukulent ini. Nah, untuk pengecekan suhunya sampai lebih ke berapa yang bisa siap disiram? Siap disiram biasanya kita ada dua cara. Kalau pas kondisi panas banget, Iya. musim kemarau misalnya, itu biasanya untuk ukuran ya 35 sampai 40 derajat Celcius. Oh iya. Biasanya kita lihat dari media yang udah kering atau agak ringan kita langsung Oh iya. siram. Iya kayak gini kan udah garing-garing kayaknya ya mas. Sudah bisa disiram. Ini kayak pasir apa mas? Pasir Malang dengan kenapa pasir Malang itu tujuannya biar poros itu mudah, jadi ketika disiram mudah turun airnya, mudah kering. Dengan media pasir Malang, kemudian ada kumis, arang sekam, itu poros, jadi ketika disiram walaupun nanti sering nggak masalah, nggak khawatir ada penyakit. Untuk akar juga, kalau yang dari tanah itu mereka coba aja lihat, itu tumbuh mas, anaknya banyak tapi akarnya nggak banyak. Iya, coba aja. Tapi kalau yang pakai kayak gini, itu biasanya full media tuh akar semua. Ya. Kalau kaktus biasanya nyiramnya? Nyiram seminggu sekali udah cukup sih. Kalau pas kemarau banget paling seminggu 2 kali. Dan dilakukan paling bagus malam. Kalau nggak malam, sore atau pagi. Jangan siang. Jangan siang. Iya. Paginya jam kira-kira? Pagi sebelum jam 7 atau sebelum jam 8. Jadi biar pas kena matahari itu langsung udah kering. Soalnya kalau misal terjadi, kalau pas panas kemudian ada sisa-sisa air itu biasanya membuat karat, kulit flek pada Iya. warna kecoklatan pada tubuh kaktus. Soalnya tuh kebanyakan nih mas dari orang-orang yang tahu gitu ya. Kadang nih orang nggak pakai media ini mas, nggak pakai pasir, langsung tanah. Gitu. Oh, iya. Tapi dia hidup. Biasanya mungkin kalau untuk bicara hidup, kalau yang di kampung ini biasanya lokal-lokal tuh pakai tanah itu kan nggak poros. Iya. Biasanya dengan nggak poros itu berarti media itu lembab, lalu basah terus, itu mudah keluar bakteri, itu mudah keluar hewan-hewan kayak kutu akar. Iya. Itu kan karena lembab mas. Berarti muncul dari bawahnya. Ya, emang tumbuhnya penyakit itu karena terlalu lembab, akhirnya betul tumbuh. Dengan media pasir Malang, kemudian ada kumis, arang sekam, itu poros. Jadi ketika disiram, walaupun nanti sering nggak masalah, nggak khawatir ada penyakit. Jadi penjelasannya, kebanyakan para petani tanaman kaktus atau tanaman hias itu kebingungan untuk cara merawat tanaman ini dibandingkan dengan tanaman daun. Nah, kalau tanaman daun ini kurang lebih penyiramannya bisa dibilang 2 hari sekali aman. Alat dan komponen yang harus dipersiapkan adalah yang pertama, yakni microcontroller Arduino Uno. Yang kedua, sensor DHT11.
yang berguna untuk mengecek suhu ruangan atau suhu sekitar. Lalu sensor soil moisture sensor yang berguna untuk mengecek kelembapan tanah. Yang keempat yakni quick crystal. Selanjutnya LCD 12x2, modul relay, baterai 9 volt, pompa mini 5 volt, selang air, dan beberapa kabel jumper yang berfungsi untuk menghubungkan dari yang satu ke yang lainnya. Langkah yang pertama untuk mencoba alat ini yakni pastikan sensor berada pada tempatnya. Lalu, setelah itu kita tancapkan kabel USB ke slot USB untuk memulai data dari Arduino yang sudah ditentukan. Nah, jika media kering, alat akan menyiram sesuai kebutuhan media tanam. Dan sebaliknya, jika media basah, maka alat akan otomatis berhenti menyiram. Jika data sesuai, alat akan mati dengan sendirinya. Hal tersebut bisa kita lihat pada LCD pada rangkaian. Nah, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.